Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 10.10 Wita. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semua, peserta LDP 4, Upedel Banjarbaru Angkatan 1. Terima kasih telah bergabung. Di sini sudah bergabung juga ada Mas Solid dari People Shift. Selamat pagi Mas, yang akan menemani kita di briefing hari ini dan juga di kegiatan kita nanti tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus nanti. Baik, agenda kita hari ini adalah briefing untuk kegiatan offline kita yang akan dimulai tanggal 31 Juli di PDL Banjarbaru. Mungkin kita langsung masuk ke agenda utama ya. Saya silakan kepada Mas Solid dari Peopleship. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Insan dan Bapak Ibu sekalian peserta LDP 4 di Banjarbaru besok. Mohon izin untuk kita menjelaskan beberapa hal yang akan kita lakukan di apa namanya LDP 4 di hari Senin esok ya. Mungkin aku izin sambil share screen ya. Sorry, beberapa materi sudah kita bahas sebelumnya gitu ya. Beberapa materi sudah kita berikan apa lewat WA juga. Jadi ini mungkin akan membahas beberapa hal yang jadi pertanyaan. Nanti kalau misalkan ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, boleh nanti disampaikan aja. Oke, sebentar. Ini belum share screen ya. Saya coba share sebentar. Oke. Materi ini nanti kita akan share juga di grup. Jadi buat mungkin Bapak Ibu yang belum bisa hadir atau mungkin ada halangan gitu ya, bisa nanti kita uh, uh, bahas, kontennya akan kita share dan juga rekamannya akan di-share juga di grup ya. Oke, seperti yang kita tahu nanti kita akan mulai di tanggal 31 Juli, ini esok hari jam 8 pagi, jadi mohon kehadirannya supaya tepat waktu, supaya kita tidak molor-molor gitu kegiatannya. Nanti akan berlangsung selama 3 hari hingga tanggal 2 Agustus 2023. Nah, venue-nya sendiri nanti di UPD Banjarbaru dan sekitarnya, karena eh, kita menganut gitu ya, menganut pelatihan yang memang sifatnya experiential learning. Jadi tidak hanya training-training sifatnya di kelas aja, tapi kita akan main keluar dari lingkungan UPDL untuk mendapatkan insight-insight positif gitu. Nah, apa aja yang harus disiapkan secara yang non fisik ya? Tentunya Bapak Ibu, kita butuh kerendahan hati untuk belajar. Kita coba kosongkan gelas sama-sama supaya kita bisa mendapatkan informasi-informasi atau insight-insight positif dari agenda kita 3 hari ke depan, gitu ya. Nah, selain itu, agenda kita akan membutuhkan stamina dan fisik yang lumayan, gitu ya. Jadi disarankan tidak melakukan aktivitas yang cukup berat di hari sebelumnya. Jadi hari Minggu kalau misalkan mau jalan-jalan, sebisa mungkin pulangnya jangan malam-malam gitu ya, supaya nanti fresh ketika kita akan start LB 4-nya di hari Senin pagi. Nah, metode kelasnya akan ada 3 hal ini. Jadi tentu tadi sudah saya kasih spoiler ya, akan ada experiential learning, kegiatan-kegiatan yang memaksa kita semua untuk keluar ruangan untuk mencari insight dari dari interaksi dengan masyarakat luar gitu ya. Yang menarik dari kegiatan experiential learning ini adalah mungkin perbedaan dasarnya gini. Ada banyak outbound di luar sana eh, yang berinteraksi juga. Cuman mostly interaksinya ini sudah di setting dari awal. Oh, nanti kalau misalkan peserta melakukan ini, kita akan ada responsnya seperti ini gitu ya, asen panitia atau komite. Nah, di experiential learning yang akan kita lakukan nanti, ini kita sama sekali nggak ada briefing gimana-gimana gitu. Karena nanti Bapak Ibu akan berinteraksi dengan masyarakat luar, ya mungkin kita pun nggak kenal gitu. Jadi responsnya akan sangat natural dan keberhasilan dan tidak berhasilnya itu sangat ditentukan oleh kemampuan Bapak Ibu sendiri. Jadi insight yang akan didapatkan hopefully bisa jauh lebih mendalam karena memang ini benar-benar sesuatu yang apa namanya yang natural aja gitu, yang organik banget gitu.
Nah, selain itu akan ada case study yang akan kita bahas di dalam kelas, pun juga hasil inspirasi yang didapatkan hasil Bapak Ibu melakukan experience learning itu akan kita juga diskusikan di dalam kelas. Nah, nantinya akan ditemani oleh akan ditemani oleh trainer dari kami, Pak Ferry. Nanti kita akan perkenalkan mungkin di hari Senin gitu ya. Dan beliau juga akan membawakan materi dalam bentuk discussion gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada sesuatu yang ingin dibahas nanti langsung aja di raise up ketika sesi kelas. Oke. Nah, secara umum ini adalah gambaran eventnya ya akan seperti apa. Tentunya di sini ada beberapa hal yang kita tidak sampaikan secara detail gitu ya, karena kalau nanti detailnya disampaikan jadinya nggak surprise gitu. Terutama di bagian experience learning utamanya. Di hari pertama akan ada yang namanya Catch the Stranger. Nanti di hari kedua akan dari hari kedua sampai hari ketiga gitu ya, dari start dari jam 12 siang sampai 12 siang di hari ketiga itu akan ada yang namanya leaders test. Inti test tentunya kita akan sampaikan besok, tapi ini akan sangat asik banget dan juga akan menuntut eh, apa namanya kemampuan Bapak Ibu sekalian akan di stretch banget lah sampai kapasitas yang semaksimal mungkin gitu. Nah, selain itu akan ada modul-modul yang tentunya akan dibawakan tidak hanya dengan bukan hanya dengan lecturing, tapi juga ada experiential learning di dalam kelas. Gitu. Jadi di kelas pun kita nggak cuman discussion atau lecturing aja, tapi juga ada mainan-mainannya lah gitu supaya memang akhirnya insight-nya dapat. Oh iya, satu hal kenapa akhirnya kita selalu menggunakan experiential learning, karena kita cukup percaya bahwa yang namanya pembelajaran, apalagi leadership, itu agak susah nih kalau dipelajari hanya dengan lecturing atau discussion gitu. Karena kalau misalkan discussion and lecturing doang, jadinya kita hanya hanya akan jadi pakar leadership aja. Tapi kita nggak bisa nih, kita nggak tahu gimana rasanya, gimana feel-nya memimpin orang, gimana feel-nya rejection, gimana feel-nya udah ngomong banyak, panjang lebar ternyata orang yang nggak mau dan sebagainya gitu. Nah, feel-feel ini yang pengen kita tekankan dari event-event experiential learning nanti. Uh, Satu hal yang mungkin harus di-highlight terkait dengan fisik, di hari pertama akan ada fisik juga, gitu harus ada jalannya. Hari kedua sangat fisik gitu ya, terutama di yang siang sampai malam gitu ya. Mungkin bisa sampai sangat malam gitu kan. Jadi mangga dijaga dulu fisiknya, sebisa mungkin di conserve energinya supaya hari Senin ke depan kita bisa sama-sama maksimal. Nah, apa aja yang harus dibawa? Ini ada beberapa dress code gitu ya. Dress code-nya sederhana aja. Jadi di hari pertama butuh mungkin polo atau mungkin dress code yang sifatnya casual aja, tapi masih sopan gitu ya. Itu di hari pertama dan hari kedua dan ketiga juga sama gitu ya, casual dan sopan aja gitu. Cuman kita sarankan menggunakan sepatu yang lapangan gitu, mungkin sepatu kets atau sepatu lari itu juga boleh gitu ya, supaya nanti akan memudahkan mobilisasi gitu. Karena lagi-lagi trainingnya nggak hanya dalam kelas aja, jadi kalau misalnya pakai pantofel PR banget sejujurnya. Mendingan Bapak Ibu sekalian siapkan sepatu kets aja. Obat-obatan, alat ibadah, alat mandi, alat tulis, silakan disiapkan. Nanti kita akan berikan juga alat tulis gitu ya, notes dan juga pulpen. Tapi akan lebih baik kalau misalkan ada buku pribadi yang memang biasa digunakan, jadi lebih enak nih mencatat dari insight-nya itu sendiri. Eh, Akan dibutuhkan laptop dan handphone, dan tapi memang dibatasin ya. Nanti akan kita batasi satu kelompok hanya boleh menggunakan satu laptop dan satu handphone. Nah, ini juga satu hal yang mungkin perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa dikabarin keluarga, kerabat, rekan kerja dari sekarang lebih baik gitu ya. Karena nanti akan banyak event yang handphonenya kita akan minta buat dikumpulin dulu gitu. Karena biasanya kalau misalkan ada handphone nih, antara pertama dia bisa jadi distraction ketika kita lagi experiential learning. Kedua, bisa jadi akhirnya mempermudah tingkat kesulitannya gitu. Mau apa? Oh, minta tolong nih, saya ada orang yang bisa dihubungi dan sebagainya. Nah, ini kita juga nggak harapan ya. Karena memang akhirnya ini sudah kita set up supaya se-insightful itu, tapi kalau misalkan ada distraction seperti handphone dan laptop, kita khawatir justru insight-nya nggak sedalam apa yang kita harapkan. Gitu. Nanti kalau misalkan ada yang butuh dikontak, misalkan ngasih tahu nih, oh ini buat 3 hari ke depan akan susah dihubungin,
itu sebisa mungkin dari sekarang supaya nanti keluarga atau mungkin rekan kerja nggak bingung gitu. Nah, terakhir ini adalah tim arrangement yang sudah kita siapkan untuk event kita nanti. Eh, ini nanti kita akan share juga. Kalau misalkan dari sekarang sudah kenal-kenalan juga boleh gitu ya. Sudah ngobrol-ngobrol dari sekarang, it's okay. Nanti kita akan berikan ini di lokasi juga kita akan langsung bagi sesuai dengan tim arrangement ini. Kalau nggak salah, in total nanti akan ada satu orang yang akhirnya mengundurkan diri ya. Jadi nanti ada satu kelompok yang apa namanya anggota kelompoknya 5 orang, cuman rata-rata semuanya 6 orang gitu ya. Oke, terakhir ini terkait juga sama yang tadi sudah kita sampaikan. Kalau misalkan ada hal-hal yang sifatnya emergensi, mungkin dari sekarang bisa dicatat nomornya Mas Fazar, disampaikan ke orang-orang atau apa namanya PIC atau orang-orang yang terkait gitu kan. Nanti kalau misalkan di hari H ketika susah dihubungi, bisa kontak ke nomor ini. Kalau misalkan ada hal-hal yang sifatnya emergensi, entah itu terkait dengan pekerjaan atau mungkin terkait dengan urusan-urusan yang sifatnya keluarga atau personal gitu. Nggak ada masalah, nanti share aja ini ke orang-orang yang memang membutuhkan. Dari saya mungkin itu dulu. Karena beberapa materi juga kita sudah sempat mention sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau masih ingin dielaborasi, saya berikan kesempatan. Saya akan kembalikan dulu forumnya ke Mas Insan. Mangga, Mas Insan. Baik, terima kasih Mas Solid dari People Shift. Selanjutnya kita masuk ke agenda tanya jawab ya. Silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan untuk kegiatan Izin offline kita. bertanya, izin Silakan bertanya Pak. Pak Ihsan. Silakan Pak. Baik, dari sisi Mangga, Mas perlengkapan Ihsan. dulu ya. Dari sisi perlengkapan tadi kan disebutkan kaos polo gitu ya. Nah, apakah kaos yang diken dan kasual? Nah, apakah kaosnya harus berkerah? Itu yang pertama. Dan warnanya apa? Itu kalau memang bebas dan harus berkerah, berarti kami dan tidak harus polo, ya kami bawa bebas berarti. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan disebutkan di jadwal kalau nggak salah ya, dari kedua itu sampai jam 12 malam ya, jam 24 gitu ya. Itu tuh beneran sampai malam, tengah malam, ataukah hanya di jadwal gitu Pak? Gitu. Kok kayaknya agak ngeri-ngeri juga ini ya, kok sampai tengah malam gitu ya di jadwal gitu. Gitu Pak Halid dan Pak Ihsan. Gitu Pak. Itu dulu Pak. Oke. Mungkin kalau untuk yang pakaian, sebenarnya kalau dari kami ASN komite gitu ya, buat panitia, kita nggak membatasi, cuman memang kita harapkan kalau bisa berkerah supaya tetap resmi. Cuman kalau nggak salah dari UPDL Banjarbaru pengen ada satu momen buat foto bareng yang warnanya harus sama ya Mas Insan ya? Ya boleh Pak. Tapi nanti kita ada bagi kaos juga, bagi kemeja warna putih. Mungkin nanti pas pakai kemeja juga nggak apa-apa. Kemeja Oh, seragam yang memang dari dibagikan UPD. oke oke. Berarti untuk selama 3 hari yang ini Touch the Heart ini berarti full terserah aja gitu ya kalau dari Ya Pak. UPDL ya. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu Pak Michael. Jadi kalau bisa berkerah lebih baik gitu kan. Tapi lagi-lagi yang penting lebih nyaman dulu aja. Tapi sorry, berkerah dan nyaman aja gitu. Kalau misalkan mau menggunakan polo boleh atau mungkin mau kemeja aja gitu yang santai nggak ada masalah. Gitu. Nah, buat yang agenda in details gitu ya, mungkin saya nggak mau spoiler-spoiler. Cuman gambarannya seperti itu ya. Nanti mungkin hari kedua akan lebih dijelaskan secara detail maksudnya sampai jam 12 tuh kayak gimana gitu. Gitu mungkin Silakan. cukup menjawab nggak ya? Atau mungkin Mas Isan mau ditambahin nggak? Baik, cukup. Ada lagi Oh, Bapak Ibu? tambahin satu lagi Pak, satu lagi. Silakan, silakan. Ya tadi kan ada disebutkan jangan melakukan aktivitas berat gitu ya. Ini kayaknya nanti kan berarti kita akan besoknya itu akan melakukan aktivitas yang lumayan berat. Nah, bagaimana kalau untuk penderita asma, pneumonia gitu ya, untuk yang memang peserta yang ada penyakit bawaan atau komorbid gitu, Pak. Oh, I see. Eh, sebenarnya kalau dibilang berat sih nggak yang berat-berat banget ya. Jadi bukan yang kayak kita akan mendaki gunung melewati lembah nggak kayak gitu ya, Pak Michael. Jadi sederhana seperti harus keluar apa namanya PDL aja, jalan-jalan ke sekitar warga gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang berat enggak, cuman memang akhirnya untuk menjaga supaya eh,
Oh gini, jadi in general condition atau dalam kondisi yang memang di awal nih sudah masih sehat dan biasa aja tuh biasanya nggak ada issues gitu. Nah, beberapa kesempatan kita sempat beberapa kali menemukan ada apa namanya peserta yang akhirnya oh sampai sakit dan sebagainya. Ternyata setelah kita selidiki bukan karena eventnya terlalu berat, tapi lebih karena sebelumnya dia misalkan habis ada acara something yang akhirnya harus begadang gitu kan. Jadi memang di pagi hari itu kondisi sudah nggak prima gitu. Nah, kalau dalam konteks challenge yang nanti kita akan lakukan, asalkan kondisi di awal masih prima gitu ya, termasuk jika memang memiliki penyakit-penyakit bawaan seperti asma, pneumonia dan sebagainya, ini masih nggak ada masalah. Nah, di sisi lain kita juga standby, ada medik yang akan bersamai kita selama 3 hari. Jadi kalau misalkan ada kondisi-kondisi yang sifatnya darurat, sudah ada contingency plan-nya dari kami. Mungkin gitu Pak Michael. Sama satu lagi kayaknya Mas, andai kata misalnya pada saat hari H itu kita sakit gitu ya. Nah, apakah itu mempengaruhi penilaian? Gitu. Sementara memang kita tidak bisa beraktivitas, kan kita nggak minta ya badan kita ini sehat terus gitu ya. Nah, itu seperti apa? Apakah nanti bisa mengulang gitu ya sendiri gitu? Karena ini kan kerja tim gitu ya. Ataukah seperti apa gitu? Oke, mungkin gambaran terkait dengan penilaian, nanti memang akan ada penilaian yang sifatnya observasi dari fasilitator. Tentunya ini kita nggak bisa menilai juga kalau misalkan orangnya memang sedang sakit gitu ya, peserta sedang sakit. Kalau dari kami akan menilai apa yang memang terjadi aja, misalkan sehari sehat terus hari keduanya tumbang dan sebagainya, akhirnya penilaian didapatkan dari pertama. Nah, tapi terkait dengan nanti konsekuensinya seperti apa, apakah harus mengulang dan sebagainya, mungkin kebijakannya dari tim dari UPDL, mungkin kalau Mas Isan mau berkomentar boleh. Cuman dari kami hanya menilai apa yang bisa kita nilai aja gitu ya. Gambarnya seperti itu. Baik, jika ada peserta yang sakit, mungkin nanti bisa, jika memang perlu istirahat, bisa istirahat di mes. Jika perlu ke rumah sakit juga akan kami sediakan antar jemputnya, Pak, peserta. Ada lagi, Bapak, Ibu? Maksudnya gini Silakan. Pak Isan, apakah Ya. Pak Isan, maksudnya gini, kalau istirahat ya sudah pasti gitu ya. Tapi Hmm. apakah ini mempengaruhi penilaian dari peserta Iya. gitu? Oh, Takutnya nanti gini, oh ini kan nggak bisa ikut nih 3 hari ini, kamu sakit nih, ini jadi pengurang gitu. Nah itu sih sebenarnya. itu mungkin nanti ya kita sambil lihat di berjalannya acara, semoga tidak ada yang sakit. Jika memang ada yang sakit, nanti mungkin kita evaluasi di akhir ya, kami UPDL Banjarbaru dengan teman-teman People Shift. Seperti itu Pak Michael akan menjawab. Siap, siap. Terima kasih Mas Isan dan Pak Ali. Ada lagi? Bapak Ibu. Izin bertanya, dan Pak Halid, izin tadi terkait dengan kelengkapan juga Pak. Berarti untuk hari pertama itu kita full menggunakan training ya Pak ya? Dan juga disiapkan baju ganti gitu ya? Setiap harinya gitu ya. Terus yang kedua, Oke. tadi kan ada jadwalnya sampai 12 malam. Ini mungkin untuk Mas Insan ya. Itu bisa nggak yang kemarin memilih untuk tidak menginap karena mungkin jadwalnya sampai malam itu bisa pesan kamar gitu nggak Mas di Udiklat? Seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin izin saya dulu Mas Khalid. Untuk penginapan kita defaultnya semua disiapkan Pak Zainuddin, walaupun tidak memilih menginap. Jadi bisa tinggal nanti pas datang langsung ke mes ya untuk registrasi. Terus nanti untuk baju training, untuk celananya sendiri dari UPDL sediakan 1 Pak. 1 training dan 2 kemeja putih yang kami sediakan. Itu saja untuk baju, 1 training dan 2 kemeja putih. Mas Khalid ada tambahan? Silakan. Oh baik, Ya. terima kasih infonya. Untuk dress code ya buat hari pertama, mungkin trainingnya ini yang kita maksudkan lebih kayak pakaian yang lebih casual aja. Kalau bisa memang tetap menggunakan celana yang memang nyaman aja, misalkan celana jeans atau celana bahan itu nggak ada masalah, karena memang
tetap akan ada keluar-keluar, cuman bukan yang akan di lapangan terus kayak main outbound yang misalkan harus lari-lari dan sebagainya. Jadi bukan yang seperti itu. Paling ya jalan atau mungkin apa namanya harus keluar dan kayak ya gambarannya sederhana itu aja. Jadi nggak yang harus sangat berkeringat dan apa namanya membutuhkan fisik yang apa yang segitunya lah, lari, lompat dan sebagainya, nggak seperti itu. Jadi mungkin kalau secara pakaian yang pakaian kasual biasa aja, mungkin gambaran sederhananya gitu ya Pak. Nah kalau untuk pakaian ganti ini bukan yang harus dibawa kemana-mana juga. Jadi kalau misalkan mau apa namanya merasa oh nanti kalau berkeringat harus ganti pakaian, it's okay gitu ya, nggak ada masalah, dibawa aja. Cuman memang dari kami tidak tidak mengharuskan hal itu gitu ya. Dan memang tidak apa ya, aktivitasnya tidak mengharuskan untuk harus ganti baju gitu, enggak gitu ya. Mungkin kan kalau misalkan outbound yang akan basah-basahan gitu ya, biasanya memang kita akan state di awal, oh ini nanti harus ganti baju gitu. Tapi kalau dalam konteks agenda kita nanti enggak seperti itu. Baik, Mas Arit, terima kasih info. Silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan lagi. Kalau pengen di ini ya, maksudnya di mes di hari Minggu sore bisa ya? Bisa Pak, kita Udah mes bisa. untuk ya H-1 sudah bisa masuk. Oh, baik. Baik, terima kasih. Ya Pak, Mas Isan mau nanya sedikit, Mas. silakan. Mas, untuk mesnya itu satu kamar berdua apa satu kamar sendiri ya? Soalnya mengingat kebetulan saya lagi gak enak badan gitu ya. Lagi batuk flu, takutnya apa tuh ganggu sama temen yang sebelah kalau satu kamar berdua. Itu aja. Untuk kamar satu kamar berdua, tapi memang kalau ada catatan lagi sakit nanti bisa takut menular gitu, bisa diinfokan ke petugas waktu check-in ya. Biar nanti diprioritaskan terakhir kalau memang siswa sudah penuh. Ya, makasih Mas Isan. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Silakan. Izin bertanya Mas Insan. Ya, silakan Mbak. Mau memastikan aja sih untuk pakaian tadi tuh berarti yang kita dapat dari Udiklat itu dipakai di hari keberapa ya Mas? Untuk yang dari Udiklat itu satu training 2 kemeja, ini berarti belum dipakai ya di hari 1, 2, 3 ya, Mas Khalid. Oh berarti waktu Oke. nanti yang setelah bukan yang 3 hari ini ya? Bukan. Berarti yang 3 hari ini kita menyiapkan sendiri, itu artinya hari pertama, kedua, dan ketiga itu sebenarnya kurang lebih sama ya pakaiannya ya? Yang Ya, pakaian betul banget. lapangan sama yang polo training itu sebenarnya sama ya kurang lebih ya? Ya, betul. Casual yang kayak gitu ya? Oh ya, siap Pak. Satu lagi Mas, untuk yang hari kedua tadi berarti dipastikan semua peserta nih berarti harus menginap ya? Betul, kalau itu Betul ya? harus ingat Memang untuk harus yang ya? hari Oh kedua. iya, karena memang kemarin kan sempat ditanya ya di grup yang menginap atau tidak. Kemarin saya memilih untuk tidak menginap. Kebetulan saya juga punya anak kecil nih, guys. Jadi kan kalau memang tahu memang harus menginap kan saya prepare dulu gitu. Ya, Kayak gitu. Berarti memang diharuskan menginap ya? Hari ya, kedua dan betul. ketiga ya berarti ya? Hari kedua ke ketiga. Betul, betul. Oh Untuk ya, malam malam kedua. hari pertama itu nggak ada masalah kalau misalkan Ya. ingin balik. Cuman di malam kedua di satu sisi nggak disarankan, tapi memang tidak mungkin juga sih sejujurnya. Gitu. Oh ya, ya, siap. Siap, makasih Pak. Untuk teman-teman itu yang silakan Pak Danus. tadi kan untuk HP itu ibaratnya disita ya. Kan gini, kan kita kan sudah duduki manajer ULP. Jadi kami itu ada laporan-laporan gitu. Kalau bisa jangan disita gimana, Pak?
mungkin gambarannya Pak Eri, ini bukan yang selama 3 hari nggak boleh megang HP, nggak gitu ya. Jadi mungkin nanti dalam kesempatan-kesempatan khusus aja. Jadi misalkan dalam durasi 3 jam ke depan HP dikumpulkan gitu. Sama yang akan cukup lama adalah yang di sesi ini Pak. Sorry, yang di sesi ini, yang siang day 2 siang sampai day 3 siang itu HP akan dikumpulkan juga. Cuman kalau misalkan ada keperluan-keperluan terkait dengan pekerjaan, misalkan oh ini punten harus ada sesuatu yang kita diskusikan atau butuh kontak siapa gitu ya, itu nggak ada masalah. Nanti langsung kontak kami aja, nanti HP-nya kita akan berikan seperlunya gitu ya. Kalau misalkan urusannya sudah selesai, boleh disampaikan. Nah, kalau dalam konteks yang sifatnya emergency, artinya bukan dari kita yang reach out orang luar gitu ya, orang luar yang akan mungkin rekan kerja lain yang reach out kita untuk yang sifatnya tidak kita planning dari awal, yang saya mention yang tadi sempat saya mention, silahkan kontak lewat Mas Fazar, nanti Mas Fazar yang akan menghubungi orang terkait gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi di luar atau gimana, nanti akan ada fasilitator yang standby, dan di satu sisi juga di setiap kelompok akan ada satu HP. Mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan HP mana yang memang perlu digunakan gitu. Salah satu pertimbangan juga misalkan dari 6 orang siapa yang kira-kira paling susah nih nggak pegang HP gitu ya, secara status di kantor yang kayaknya akan sangat sering dikontak dan sebagainya, itu juga bisa disampaikan. Cuman gambarannya itu ya, nggak 3 hari banget, benar-benar cuman di sesi-sesi tertentu aja. Jadi nanti berarti kita memberitahu nomor yang tadi ya Pak Fajar tadi ya. Oke, betul. monitor. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Izin nanya Mas Pak Iksan, ini Ya, kok Pak. hari ketiga ini maksudnya apa ya? Mulainya 000 sampai jam 12 nih. Maksudnya gimana sih ini? Kan yang lain tuh jam 8 nih. Ini udah salah jam kayak ini. Sebenarnya kalau mau saya jelasin bisa Pak, cuman kayaknya nanti nggak surprise ya. Nanti kita akan sampaikan di sesi di day 2 gitu ya. Nanti kita akan ada briefing the leader testing ngapain sih gitu ya. Cuman jangan dibayangkan yang terlalu ekstrim juga gitu ya, nggak yang kayak nanti harus ngerjain semuanya semalaman suntuk, nggak ada tidur dan sebagainya, nggak kayak gitu juga gitu ya. Kita tahu bahwa setiap orang punya batasnya masing-masing ya, tetap akan ada waktu untuk itu. Cuman gambarannya waktunya akan jauh lebih fleksibel gitu ya. Jadi nggak yang harus nggak yang benar-benar jam 00 semua orang ngumpul terus kita ada acara full, nggak seperti itu. Kalau bayangan saya sih Pak nggak ekstrim sih sebenarnya. Bayangan saya ini jangan-jangan tidur aja dinilai nih, jangan-jangan gitu ya. Waduh, Gitu ya. Ini kok soalnya bisa jadi. 00:12 gitu. Nah ini itu yang jadi pertanyaan itu aja. Atau sengaja dibikin gini untuk penasaran gitu. Betul. Jadi memang supaya bapak-bapak ibu-ibu pada membayangkan macam-macam dulu gitu kan. Nanti di hari H, oh ternyata gini gitu ya kira-kira. Oh ya, mungkin satu hal yang saya tekankan, saya bisa pastikan ini bukan sesuatu yang akan sangat menyusahkan atau gimana, nggak gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat wajar. Jadi nggak usah kalau mau bayangin yang gimana-gimana, it's okay. Tapi saya bisa pastikan ini nggak yang akan, nanti saya akan sakit-sakitan setelah ini gara-gara diporsir gitu ya waktu LDP 4, nggak kayak gitu ya. Jadi gitu mungkin. Cukup menjawab ya Pak ya? Ya cukup menjawab Pak. Cuman takutnya gini, ini kan kami kan melihat itu jadwal berdasarkan waktu gitu ya. Nah itu sih, kalau untuk yang muda-muda sih nggak apa-apa Pak. Untuk yang sudah usia-usia lanjut ini yang agak kita ini Pak. Sudah mulai encok-encok ini pinggangnya kan. Nah gitu Pak. Mungkin gitu kali Pak. Baik Pak Michael, mungkin untuk jawabannya akan segera kita ketahui di hari kedua ya. Yang pasti sesuai perhitungan teman-teman People Shift ini masih aman Pak. Bukan sesuatu yang melelahkan ya Mas Khalid. Ada lagi Bapak Ibu? Ini kelihatannya udah pada nggak sabar ya, ingin segera ke
hari pertama. Silakan Bapak Ibu persiapkan fisiknya dan peralatannya. Ada pertanyaan lagi? Mas Solid, ada tambahan? Cukup? Jika, ya, Cukup mungkin dari saya. jika tidak ada, mungkin sebelum saya tutup, kami sampaikan mohon maaf sebelumnya, karena mungkin nanti waktu Bapak Ibu ke sini di UPDL Banjarbaru masih ada sedikit kegiatan renovasi. Kami mohon maaf sebelumnya. Izin saya tutup briefing kita pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di UPDL Banjarbaru. Terima kasih. Terima kasih.